Perkenalkan, nama saya Tara Manda Desmiani. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang stereochemistry, yaitu saya mengambil unsur AS, di mana yang kita ketahui ini AS ini merupakan arsenik dengan nomor atom 33 dan memiliki massa atom 74,922. Arsenik ini merupakan golongan 5A dan juga termasuk golongan metaloid, di mana golongan metaloid ini merupakan golongan yang bercampuran dengan logam atau juga non-logam. Arsenik memiliki titik didih 613 dan juga titik leleh 817 dan juga memiliki massa jenis 5,74 gram per mililiter. Arsenik secara alamiah biasanya ditemukan di kerak bumi dan juga biasanya dalam bentuk unsur murni maupun unsur senyawa yang berkaitan dengan oksigen, klorin, dan juga belerang. Dalam bentuk alamiahnya juga, arsenik biasanya terdapat dalam biji logam atau campuran dalam biji logam seperti tembaga dan juga timah, di mana unsur ini tidak berbau dan juga tidak memiliki rasa, sehingga sulit dideteksi dengan alat khusus. Pada dasarnya, arsenik memiliki dua bentuk, yaitu bentuk organik dan juga anorganik, di mana bentuk organik ini biasanya ada di tumbuh-tumbuhan dan juga di hewan-hewanan. Hewan-hewanan yang lebih spesifik ini bisa juga ada di kerang-kerangan, siput-siputan, dan juga tidak membahayakan makhluk hidup dan juga di sekitarnya. Sedangkan arsenik anorganik sangat berbahaya karena memiliki sifat racun bagi manusia dan makhluk sekitarnya. Arsenik anorganik biasanya ditemukan di air tanah, terutama di daerah dengan kandungan mineral tinggi atau akibat dari pencemaran industri, di mana jika kalau masuk ke tubuh manusia melewati air minum, makanan, atau udara yang sudah terkontaminasi oleh arsenik, akan dapat menyebabkan keracunan kronis, yang dimana kita kenal dengan sebutan arsenikosis. Gejala arsenikosis ini biasanya disebabkan oleh kerusakan kulit, gangguan sistem saraf, dan juga kanker. Bisa juga lebih fatalnya adalah kematian. Dalam bidang industrinya, arsenik digunakan secara terbatas karena sifat keracunannya. Namun, ia masih dipakai dalam pembuatan pestisida, pengawet kayu, semikonduktor, dalam industri dan elektronika. Dalam sektor pertanian juga, arsenik sering digunakan dalam pembuatan pestisida atau juga inseksida. Meskipun demikian, banyak negara yang sudah melarang atau membatasi penggunaannya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Oke, sekarang kita akan masuk ke sejarah arsenik. Oke, yang pertama, pada zaman dahulu, arsenik juga dikenal sebagai dapat membantu mengubah logam biasa menjadi emas. Namun, di zaman itu juga mereka menemukan sisi gelap arsenik, di mana arsenik ini dapat menyebabkan kematian meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Di era Eropa juga, pada abad pertengahan, arsenik memiliki julukan serbuk warisan, karena racun ini sering digunakan untuk menyingkirkan anggota atau keluarga serta saingan bisnis. Di zaman itu juga, arsenik menjadi senjata favorit para pembunuh karena sulit dideteksi karena racun ini tidak memiliki bau dan juga tidak berwarna serta hampir tidak memiliki rasa. Pada abad ke-19 juga, arsenik juga justru masuk ke dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa produk yang dianggap aman. Salah satu contohnya adalah pigmen hijau yang dikenal dengan sebagai sunscreen, di mana warna hijau yang cerah ini menjadi tren besar untuk wallpaper, pakaian, atau juga bahan mainan anak-anak. Namun, tidak hanya itu saja. Arsenik juga digunakan dalam produk kecantikan pada abad itu. Bahkan, wanita percaya arsenik dapat membuat kulit mereka lebih putih dan halus. Pada tahun 1858 di Inggris, sebuah kejadian yang dimana seorang pembuat permen secara tidak sengaja menggunakan gula yang sudah terkontaminasi arsenik, lalu permen itu dijual di kalangan masyarakat sekitar dan mengakibatkan lebih dari 200.000 orang keracunan dan juga 20 orang dinyatakan meninggal dunia.
Di zaman modern ini juga, di dalam bidang farmasi, penelitian telah menemukan cara untuk memanfaatkan arsenik dalam dosis yang sangat kecil. Sebagian dari terapi kanker tertentu seperti leukemia promolesitif akut. Ini menjadi bukti bahwa yang dulunya dianggap racun, sekarang bisa membantu dan juga memberikan harapan dalam dunia medis. Oke, sekarang kita akan masuk ke hitungan stoikiometri unsur AS atau juga dikenal dengan arsenik. Tentang hitungan stoikiometri dari unsur kimia arsenik atau AS. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Satu atom 75 itu adalah bulatan dari 74,922 di mana itu massa atom dari si AS ini, teman-teman. Jadi saya bulatkan menjadi 75. Satu atom 75 pangkat 75 AS per 75,00 dikali 75,00 per 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom 75 AS. Hasilnya yaitu teman-teman 5,74 dikali 10 pangkat min 23 gram per 1 SMA. Kesimpulannya adalah 1 SMA sama dengan 5,74 dikali 10 pangkat min 24 gram. Atau juga bisa dibaca dengan 1 gram sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat min 23 SMA. Jadi itu aja teman-teman perhitungannya. Terima kasih. Video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.